Halo, selamat datang di channel Value Tutorial. Oke teman-teman, di pembahasan video kali ini kita mau belajar dasar Microsoft PowerPoint mulai dari nol untuk teman-teman pemula. Jadi buat teman-teman yang baru aja mau menggunakan Microsoft PowerPoint dan masih bingung gimana dasar-dasarnya, kalian bisa simak video ini sampai selesai ya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya tanpa basa-basi lagi. Di sini saya akan buka untuk Microsoft PowerPoint-nya. Saya menggunakan versi yang 2016, tapi kalau kalian gunakan versi lainnya itu sama saja sih dasar-dasarnya. Oke, kita langsung buka dengan cara klik 2 kali. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya. Untuk buat lembar kerja kosong, kita pilih yang blank presentation, kita tinggal klik aja. Nah, ini adalah tampilan awal untuk lembar kerja baru di Microsoft PowerPoint. Nah, dalam video ini kita akan membahas beberapa hal dasar, mulai dari menambahkan slide baru atau halaman-halamannya ya, kemudian mengganti background, menambahkan layout, mengaktifkan ruler atau penggaris, kemudian kita juga mau menambahkan picture atau gambar, lalu menambahkan shapes atau bangun-bangun, kemudian menambahkan link, menambahkan klik tombol aktif, lalu gimana caranya untuk memutar teks, kemudian menambahkan word art ya atau teks berwarna, lalu menambahkan animation, lalu mengatur transisi, menambahkan audio dan cara menyimpannya. Oke, langsung saja. Nah, untuk menambah slide baru nih, itu caranya gampang banget. Ini kan sudah ada slide pertama. Kalian tinggal arahkan kursornya di slide pertama, lalu kalian klik kanan. Kemudian di sini kalian bisa perhatikan ada new slide ya. New slide ini maksudnya adalah untuk slide baru. Kalau kita klik nanti otomatis akan menambahkan slide baru. Jadi mudah banget ya. Klik kanan lalu new slide. Nah, untuk menghapusnya juga sama, gampang sekali. Kalian tinggal klik kanan lalu pilih yang delete slide. Seperti itu teman-teman. Mudah sekali ya. Oke, berikutnya kita mau coba untuk mengganti background untuk PowerPoint-nya, untuk slide ini. Gimana caranya? Mudah banget. Kalian tinggal klik kanan di mouse-nya, lalu pilih yang format background. Kemudian nanti di samping bakal muncul beberapa pilihan ya. Nah, solid fill ini maksudnya kita bisa menggunakan background untuk warna polos. Misalnya di bagian color sini kalau kita klik, di sini ada berbagai macam warna yang bisa kita pilih kalau kita mau gunakan background warna polos. Misalnya warna apa ya? Warna biru misalnya. Nah, seperti ini. Mau warna lain misalnya warna hijau seperti ini. Nah, untuk yang pilihan kedua ini ada gradient fill. Ini maksudnya warna gradient ya, atau warna yang bisa kita sesuaikan seperti ini gradiennya. Jadi ada ukuran levelnya ya. Di sini birunya kurang terang, di sini lebih terang seperti itu ya. Kemudian untuk picture or texture fill ini maksudnya kita bisa mengambil gambar dari yang sudah tersimpan di perangkat kita. Kalau kita klik yang file, nah, nanti akan diarahkan ke penyimpanan di perangkat kita. Misalnya di sini saya mau pakai gambar sendiri ya, misalnya untuk backgroundnya. Kita tinggal klik insert. Nah, maka secara otomatis dia akan mengubah backgroundnya sesuai dengan gambar yang kita pilih tadi. Nah, di bawahnya di sini juga ada pattern fill. Ini maksudnya adalah kita bisa memilih desain background yang sudah disediakan ya oleh PowerPoint itu sendiri. Nah, di sini juga warnanya bisa kalian ganti sesuai dengan keinginan. Misalnya warna biru nih. Kemudian di sini desainnya bisa kalian ganti ya. Bisa kalian pilih sesuai di sini. Seperti itu. Oke, nah di sini saya mau pilih gambar yang tadi aja backgroundnya ya. Dengan cara picture or texture file, lalu klik yang file, kemudian cari gambarnya, lalu klik insert. Nah, seperti ini. Ini yang mau saya gunakan ya. Oke, tutorial selanjutnya kita mau coba untuk menambahkan layout. Nah, apa layout ini? Nah, layout ini yang dimaksud adalah tata letak ya, atau penataan konten. Kalian bisa perhatikan di sini kan ada yang kotak-kotak nih. Nah, ini adalah tempat untuk kita menambahkan konten. Kalian bisa atur ya ini ya, dengan cara kita klik kanan, lalu pilih yang layout. Nah, di sini kalian bisa pilih
layout seperti apa yang mau kalian gunakan ya. Di sini ada yang dua nih, ada juga ada title and content atau judul ya, tempat judul dan kontennya. Ada juga yang tampilannya seperti ini, seperti koran seperti ini. Kalian bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalnya saya mau gunakan yang ini. Nah, bakal berubah ya ini layoutnya seperti itu. Oke, berikutnya kita mau cari tahu gimana caranya mengaktifkan ruler atau penggarisnya. Itu mudah juga. Kalian tinggal klik kanan lalu pilih yang di sini ada namanya ruler, kalian tinggal klik, maka secara otomatis penggarisnya bakal muncul ya di atas dan sebelah kiri. Nah, untuk menonaktifkan atau menghilangkannya juga mudah. Kalian tinggal klik kanan lalu rulernya kalian klik lagi, maka secara otomatis penggaris atau rulernya bakal dihilangkan. Oke, berikutnya gimana cara untuk menambahkan picture atau gambar ya. Nah, caranya mudah banget. Ada dua cara yang saya mau berikan. Yang pertama, kalian bisa lihat di sini di bagian layoutnya ada gambar ya. Ini untuk insert table. Kalau kalian punya table, kalian bisa langsung ya tambahkan. Lalu ada insert chart, ada insert smart art graphic, kemudian ada picture, ada online picture, dan ada insert video. Jadi kalian bisa pilih ya di sini ya mau masukkan yang mana. Nah, misalnya kita mau masukkan gambar di sini picture, kita tinggal klik aja dan nanti bakal diarahkan ke bagian penyimpanan di perangkat kita. Kita tinggal cari gambarnya kalian simpan di mana. Misalnya saya pilih salah satu gambar yaitu ini. Kita tinggal klik gambarnya lalu pilih insert ya. Nah, maka secara otomatis gambarnya bakal ditambahkan. Nah, ini kalian bisa edit gambarnya misalnya dengan perkecil seperti ini. Lalu kalian tata ya untuk gambarnya seperti ini. Nah, ini juga bisa kalian atur ukurannya secara spesifik di bagian size ya. Kemudian kalian juga bisa menambahkan berbagai efek di sini seperti bingkai atau efek bayangan seperti ini ya. Kalian bisa pilih sendiri. Nah, seperti ini. Oke, nah cara kedua yang bisa kalian lakukan adalah kita bisa gunakan yang di bagian menu atas sini ya. Misalnya kita bisa klik insert, lalu di sini kita klik yang picture. Nanti kalian juga akan diarahkan ke bagian penyimpanan, lalu kalian tinggal pilih gambarnya. Misalnya saya pilih gambar yang ini ya. Nah, secara otomatis gambarnya juga bakal langsung ditambahkan. Ini bisa kita pilih efeknya seperti ini, lalu bisa kita perkecil seperti ini ya. Oke, mudah banget ya teman-teman untuk menambahkan gambar di PowerPoint. Berikutnya kita mau coba untuk menambahkan shapes atau bangun-bangun ya. Nah, bangun-bangun ini ada di bagian insert. Lalu kalian bisa lihat di sini ada shapes. Kalau kalian klik yang segitiga kecil di bagian bawah, kalian bisa pilih bangun seperti apa atau simbol seperti apa yang mau kalian masukkan. Misalnya saya mau masukkan yang ini nih. Kita tinggal klik. Lalu nanti kursornya bakal berubah ya jadi seperti tanda tambah ini. Kalian tinggal arahkan di mana kalian mau tambahkan bangun tadi. Misalnya di sini, lalu klik kiri di mouse dan tahan. Seperti ini, lalu lepas, maka udah jadi. Nah, ini kalian bisa ganti warnanya di sini sesuai dengan keinginan kalian ya. Mau ganti warna apa? Atau kalian bisa juga klik di sini ada other theme fields di sini. Kalian juga bisa pilih. Nah, misalnya saya pilih yang ini, tinggal klik aja. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, untuk menulis di sini kalian tinggal klik kanan lalu pilih yang edit text. Misalnya saya tuliskan di sini kata-katanya adalah di sini tulisannya masih warna putih ya, supaya lebih mudah mungkin kita bisa ganti warnanya dulu di bagian home, lalu kita pilih di sini warnanya warna hitam. Kita tulis ya. Untuk mengeditnya kalian bisa blok tulisannya, kemudian kalian bisa gedekan di sini ya tulisannya. Seperti ini atau atur secara spesifik di bagian sini. Misalnya 28 atau tambah lagi sedikit lagi 32 misalnya. Terus untuk fontnya juga bisa kalian ganti sesuai dengan keinginan kalian. Oke.
Misalnya saya mau pakai yang mana ya? Misalnya yang ini aja ya. Jadi gini tampilannya. Atau kalau kalian mau ngeformat lagi bentuknya, bisa juga pilih di sini ada word art style. Ini juga bisa kalian gunakan ya untuk macam-macam tulisannya, desainnya seperti itu. Nah, misalnya saya pilih yang ini aja, maka tampilannya seperti ini teman-teman. Oke, berikutnya apalagi ya yang perlu kita lakukan? Nah, kali ini kita coba untuk menambahkan link. Maksudnya adalah dimana sewaktu kita menambahkan link misalnya di tulisannya, saat kita klik tulisannya bisa masuk ke suatu website ya. Caranya adalah misalnya kalian sudah buat tulisannya nih, misalnya kita buat aja yang ini. Ini tinggal kalian blok tulisannya seperti ini, kemudian kalian pergi ke bagian insert, lalu pilih yang hyperlink ya, hyperlink. Nah, di sini kalian tinggal masukkan aja untuk alamat websitenya ya. Misalnya sebagai contoh, ini aja ya, saya gunakan ini, tinggal kita klik OK. Maka secara otomatis tampilannya seperti ini, ada seperti garis di bawahnya. Ini menandakan kalau ada linknya ya, seperti itu. Mudah sekali untuk menambahkan link ya. Kemudian kita mau buat tombol aktif ya, atau tombol yang bisa kita klik untuk mengarahkan ke slide berikutnya atau slide tertentu. Contohnya kita tulis di sini dulu untuk tombolnya. Cara membuat tombolnya mungkin kita bisa gunakan shapes di sini atau bangun-bangun ya, simbol. Kita pilih simbolnya misalnya yang mana nih? Kita pilih bangunnya yang ini. Lalu kita gambar di sini. Oke, kemudian kita pilih warnanya. Misalnya di sini saya mau ganti warnanya jadi warna yang ini desainnya. Kemudian kita tuliskan teksnya di sini, klik kanan, edit text. Misalnya kita tulis seperti ini. Kita bisa edit juga tulisannya untuk desainnya. Misalnya seperti ini ya. Oke, kita gedekan seperti ini. Jika sudah, kita klik ya bagian text box-nya, kemudian kita pergi ke bagian insert, lalu kita bisa pilih di sini di bagian samping hyperlink ada action. Kita pilih, kemudian di sini di bagian action setting yang nonnya kita ganti ke hyperlink to. Lalu next slide-nya kita bisa atur ke slide. Nah, di sini kita bisa pilih ya. Nanti tombolnya itu bakal mengarahkan kemana kalau kita klik. Misalnya kita pilih yang slide 2, kemudian OK. Setelah itu, kalau misalnya kalian mau tambahkan efek suara, kalian bisa klik di play sound. Di sini ada berbagai macam efek suara yang bisa kalian pilih ya. Misalnya kita pilih yang klik di sini, lalu OK. Nah, udah selesai. Nah, kita mau coba ya, tapi sebelum itu kita coba isi dulu di bagian slide kedua. Misalnya di sini saya mau tuliskan keterangannya ya. Satu bunga tercantik adalah bunga botani yang bisa kalian jumpai di negara bla 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 bla, seperti itu ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Oke, kita coba dengan cara slideshow ya, slideshow. Nah, seperti ini ya tampilannya. Kalau kita klik di bagian sini, tombol aktifnya, maka secara otomatis bakal mengarahkan ke slide yang kita pilih tadi, seperti itu. Escape untuk kembali mengedit ya. Nah, setelah kita selesai membuat tombol aktif, berikutnya kita coba untuk bagaimana cara memutar teks ya. Kita buat dulu tulisannya di sini. Misalnya kita gunakan word art. Gini, lalu kita tulis ya misalnya bunga botani sebagai contoh saja. Nah, ini kalian bisa putar tulisannya di bagian menu home. Lalu di bagian paragraf di sini ada text direction. Kalian klik di sini, lalu kalian bisa pilih mau putar kemana. Misalnya kita pilih yang stacked atau yang menurun ya, seperti ini. Lalu kita juga bisa kecilkan tulisannya seperti ini. Nah, kemudian kita bisa ubah ya untuk desainnya. Kemudian kita bisa pindah tulisannya misalnya di sini.
Oke, misalnya seperti ini ya kalau kalian ada kebutuhan untuk memutar teks. Berikutnya kita mau coba untuk menambahkan animation atau efek bergerak ya. Kita akan coba ini di slide kedua ya, di sini ya misalnya. Kita tambahkan di sini tulisannya. Oke, misalnya seperti ini. Nah, untuk menambahkan animasi bergeraknya di tulisannya, kalian tinggal pergi ke bagian animation. Nah, di sini ada berbagai macam animasi yang bisa kalian pilih ya untuk tulisan bergeraknya. Misalnya kita pilih yang ini deh, yang fat. Nah, tampilannya akan seperti ini, fly in kayak gini, split begini ya. Jadi kalian tinggal pilih aja. Di sini kalian klik bakal ada banyak pilihan seperti itu. Nah, kita pilih yang split ya. Kemudian untuk mengaturnya kalian bisa pilih di bagian animation pen. Nah, di sini ada ya sudah ya animasinya satu di sini. Kalian bisa klik kanan di animation tersebut. Lalu kalau misalnya kalian mau buat animationnya itu muncul secara otomatis, kalian bisa pilih yang start with previews. Atau kalau kalian mau dia muncul setelah kalian klik, kalian bisa pilih yang start on click. Nah, di sini saya pilih yang start with previews ya, supaya nanti sewaktu kita pindah slide dia bakal langsung otomatis muncul seperti itu. Oke. Mudah sekali ya teman-teman. Berikutnya apalagi yang mau kita lakukan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menambah transisi dari slide 1 ke slide 2 seperti itu ya. Misalnya kita mau nambahkan transisi di slide pertama. Nah, ini kalian tinggal klik aja slide-nya, lalu pilih yang transition di sini. Nah, di sini ada banyak transisi yang bisa kalian pilih juga. Nah, kita klik yang di sini, maka kalian bisa pilih deh yang mana. Misalnya kita pilih yang fat. Nah, bakal seperti ini tampilannya ya. Nah, kalau kalian mau menambahkan efek suara, bisa juga di bagian sound di sini. Kalian bisa pilih ya, ada berbagai macam jenis sound. Misalnya saya pilih yang cash register misalnya ya. Ini untuk bisa menggunakannya, kalian perlu simpan ya, simpan file PowerPoint-nya supaya bisa langsung kalian gunakan. Tapi sebelum itu kita coba untuk slideshow dulu. Nah, seperti ini ya tampilannya. Kemudian kalau kita klik di sini, nah secara otomatis bakal beralih ke slide nomor 2 seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang gimana cara menyimpan file PowerPoint? Mudah sekali, kalian tinggal klik di bagian file, lalu pilih yang save as. Kemudian kalian bisa pilih tempat penyimpanannya di mana. Misalnya saya pilih yang browser. Kemudian saya mau simpan di sini. Nah, ini saya mau ganti namanya jadi belajar PowerPoint ya. Kemudian untuk save as tipenya kalian bisa ganti ke PowerPoint show ya. Jadi ini kalau nanti kalian sudah simpan terus kalian buka, dia langsung muncul ke slideshow ya, bukan lagi ke PowerPoint-nya. Coba kita save. Nah, sudah, kita lihat di penyimpanan kita. Nah, ini ya tadi ya, kita coba buka. Nah, maka secara otomatis bakal ke slideshow, bukan lagi ke PowerPoint-nya. Seperti itu, teman-teman. Oke, sekian kita sudah belajar dasar Microsoft PowerPoint mulai dari nol untuk teman-teman pemula. Terima kasih ya sudah simak video ini sampai selesai. Maafkan apabila masih ada yang kurang, tapi kalian bisa tulis di kolom komentar kalau kalian mau tutorial lebih lanjut soal PowerPoint. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya. Terima kasih.